Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqa Rasuluhun Nabiyil Karim. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berwasiat, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 5 Sya'ban, sambil menunggu pengumuman pemerintah 25 hari lagi kita kedatangan tamu yang mulia, bulan suci Ramadan. Saya yakin dan saya merasakan ketika saya membaca ayat Al-Baqarah 183 tadi, dan ketika membaca hadis yang sering kita dengar kalau Ramadan, hati kita tersentak, hati kita bergetar. Adakah Ramadan sudah datang atau belum? Atau mungkin ada yang berpikir, jangan-jangan khatib ini salah ingat? Tidak. Kenapa saya membacakan ayat yang berkaitan Ramadan? Ramadan ini adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin, Sayyidus Syuhur, pemimpin penghulunya bulan terbaik. Maka tidak cukup mempersiapkan Ramadan 1-2 hari sebelum datangnya Ramadan. Kemarin kita kedatangan orang nomor 1 di Republik ini, Bapak Presiden Joko Widodo. Seminggu sebelum beliau datang, pas Pampres sudah datang di Makassar. 2 minggu sebelum beliau datang, Sekretariat Negara
sudah koordinasi dengan Pemprov dan Pemkot, Pemda yang mau didatangi. Begitu rapi persiapan. Kenapa? Yang datang adalah orang terbaik di Republik ini. Kenapa Ramadan yang bulan terbaik, penghapus segala dosa, tapi kita tidak mempersiapkan 1 bulan sebelumnya? Maka Jumat hari ini saya mau menghentak pikiran kita. Sadarlah, Ramadan tinggal 25 hari lagi. Kenapa banyak orang gagal di Ramadan? Karena selalu mengatakan Ramadan bulan latihan. Datang Ramadan kita latihan. Kalau latihan, kapan juaranya? Tidak ada orang juara kalau tidak bertanding. Makanya Ramadan kita tidak membawa efek karena selalu latihan terus. Mestinya latihannya di bulan Rajab kemarin, latihannya di bulan Sya'ban sekarang. Masuk Ramadan kita sudah memasuki arena pertandingan yang sesungguhnya. Sehingga selesai Ramadan dilihat siapa yang juara, siapa yang gagal. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang juara kalau baru latihan. Bertanding, maka latihannya di bulan Sya'ban. Ramadan adalah tamu yang istimewa. Dia datang tidak sendirian. Dia datang membawa ibadah-ibadah pendamping. Ada tadarrus Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran. Siapkan dari sekarang. Kalau Ramadan baru memulai tadarrus, bacaannya terpatah-patah. Lancarkan bacaannya sekarang. Masih ada waktu 25 hari. Kita belajar tahsin Al-Quran. Yang mohon maaf, bapak-bapak yang sudah berumur 50 tahun, baru sudah mulai mengaji umur 10 tahun, berarti sudah 40 tahun baca Quran. Masa baca Fatihahnya belum bagus-bagus? Jangan kita merasa puas dengan hanya bacaan Fatihah apa adanya. Perbaiki bacaan Fatihahnya. Karena Fatihah adalah rukun sholat. Sholatnya tidak sempurna kalau bacaan Fatihahnya tidak benar. Perbaiki bacaan Fatihah. Belajar. Saya ketemu qari senior, sudah pernah juara nasional. Saya tanya bacaan Fatihah. Beliau bilang pernah 5 tahun belajar Fatihah, baru gurunya mengatakan sudah hampir benar. Padahal dia sudah juara nasional. Kapan pernah kita serius untuk mencari guru mengaji khusus untuk memperbaiki bacaan Fatihah kita? Masih banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal dunya pendek. Kapan dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu salah artinya. Mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian. Tapi kalau kita baca alhamdu, segala kematian, segala kehancuran. Bagaimana ibadah kita mau diterima dengan baik? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi banyak yang baca nasta'in. Ihdinas siratal. Tapi banyak yang baca ihdinas siratal. Perbaiki bacaan Quran 1 bulan sebelum Ramadan. Cari guru mengaji. Kalau malu-malu dilihat orang,
panggil guru mengaji ke rumah bukan untuk mengajar anak-anak kita. Kita belajar memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Saya biasa singgah di masjid dalam perjalanan, salat berjamaah dengan imam rata-rata bagus. Tapi yang belepotan kalau gelombang kedua, gelombang ketiga, rombongan kedua berjamaah, salah satunya ditunjuk jadi imam. Saya ikut makmum, menangis rasanya. Rambut sudah putih, umur sudah 50 tahun, tapi bacaan Fatihahnya belepotan. Itu belum seberapa. Yang lebih menyedihkan sudah salah bacaan Fatihahnya, tapi tidak pernah merasa masih salah bacaannya. Merasa sudah benar. Maka salah satu persiapan Ramadan adalah tahsin Al-Quran. Kalau pengumpul bacaannya keliru, tidak apa-apa, masih dimaklumi. Tapi kalau Fatihah, maka mari, apa yang susah sekarang? Ada YouTube, klik YouTube, bacaan Fatihah yang benar. Muncul semua qari-qari. Bahkan orang Arab asli mulutnya Arab muncul di YouTube. Itu saja kita dengar berulang-ulang sudah cukup kalau malu memanggil guru mengaji. Tapi jangan sampai dalam hati berkata, tidak perlu saya belajar karena sudah benar bacaanku. Sekali lagi saya teringat qari juara nasional bilang, 5 tahun saya belajar Fatihah, baru guru saya bilang sudah hampir benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kedua, Ramadan. Siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang kita kasih makan itu. Nanti Ramadan ada undangan buka puasa, baru berencana mau buka puasa, ternyata tidak ada persiapan. Kenapa? Karena kita tidak persiapkan dari sekarang. Maka ayo kurangi gaya hidupnya bulan Sya'ban. Kurangi pengeluaran biaya-biaya yang tidak penting. Kurangi biaya makan di luar. Tabung uangnya. Untuk apa? Untuk digelontorkan di bulan suci Ramadan. Kalau dulu tradisi buka puasa mengundang orang 1 kali setahun kasih buka puasa, sekarang itu sudah berkurang. Ayo kasih buka puasa setiap hari. Bawa makanan ke masjid. Kalau tidak siap bawa makanan, bawa duit. Berapa duitnya? Saya punya duit 10 juta untuk buka puasa, bawa ke masjid. Kasih tahu pengurus masjid, 10 juta belanjakan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Kita sudah memberi buka puasa, dan hebatnya tidak ada orang lain yang tahu bahwa kita kasih buka orang. Ayo siapkan diri menghadapi tamu yang mulia. Rumah kita setelah pulang dari sholat Jumat ini, periksa isi rumah kita. Bagaimana Ramadan mau senang hati datang ke rumah kita, kalender yang menempel di dinding kita gambarnya perempuan-perempuan setengah telanjang. Musik-musik di rumah kita, musik-musik yang mengundang birahi. Ayo, tayangan-tayangan televisi kita jauh dari rahmat Allah. Kita sekarang dinina bobokkan oleh media sosial yang begitu luar biasa. Kita ini negara yang mayoritas muslim. Coba kita lihat tayangan televisi yang 24 jam. Dari 24 jam tayangan televisi,
berapa menit yang mengingatkan kita kepada Allah? Adakah televisi yang 5 waktu sholat azan? Tidak ada. Televisi ditonton oleh ratusan juta umat Islam. Penghasilannya dari umat Islam. Tapi azan cuma 1 kali, maghrib saja. Duhur tidak ada tayangan azan. Bagaimana kita mau ingat masuk waktu sholat? Sementara televisi itu hidup dari uangnya orang-orang muslim. Inilah kenyataan. Karena itu siapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan dengan full. Orang tua kita tidak hubungi, kita tidak pergauli dengan sopan. Bahkan ada yang bertengkar dengan orang tua. Bagaimana Ramadan mau menjadi Ramadan mulia untuk kita kalau kita belum baikan dengan orang tua dan mertua kita? Tetangga-tetangga kita, sambung ukhuwah, sambung silaturahim, baca buku-buku agama, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang mudah sekali. Apa yang tidak bisa, semuanya ada di media. Kita tinggal memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita harus menentukan, saya harus berada di jalan yang benar. Karena minimal 17 kali sehari semalam saya meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Memang kita dijajah tanpa sadar. Tayangan-tayangan yang menjauhkan kita dari agama, dari akhlak, itu rating tertinggi. Saya dapat bocoran, ternyata rating itu bukan ditentukan banyak peminat, tapi ada yang mengatur. Diumumkan setiap hari Rabu yang rating tertinggi minggu ini acara ini. Sudah itu masuk lagi iklan, sponsor yang banyak, duit masuk. Itu diatur, makanya tidak mungkin acara ceramah di televisi itu ratingnya tinggi. Kalaupun ada, tidak bakalan ada penceramah berkualitas yang lolos lama. Profesor, doktor, kiai, tidak ada. Yang ada adalah lawakan saja. Kita terhibur karena celote, tapi hikmah tidak ada. Makanya kalau kita tidak sadar, kita tidak persiapkan diri sendiri, Ramadan akan datang sama dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kita bukan bertakwa, tapi seolah-olah bertakwa. Begitu datang Ramadan, masjid ramai. Begitu datang Ramadan, riuh acara-acara keagamaan. Tetapi hambar. Ini juga ada desain ini. Sudah beberapa tahun terakhir, setiap Ramadan, mulai tengah malam sampai masuk waktu subuh, acara di televisi adalah acara humor, hura-hura yang membuat kita lupa untuk sholat malam. Memang didesain Ramadan baru muncul itu acara lawakan mulai tengah malam sampai subuh. Dan ini kalau kita tidak sadari, hilang keberkahan bulan suci Ramadan. Karena itu belum ada kata terlambat. Masih ada 25 hari lagi. Itulah sebabnya khatib mengangkat ayat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Paling tidak dengan ayat ini kita ingat ternyata Ramadan tidak cukup 1 bulan lagi. Siapkan landasan yang bagus untuk ditempati mendarat bulan suci Ramadan. Siapkan rumah yang baik untuk ditempati nginap bulan suci Ramadan. Tadarrus Al-Quran, sholat tarawih. Tekad dari sekarang
selama Ramadan saya tidak akan alpa solat tarawih. Toh bisa di masjid, bisa juga dilakukan di rumah. Selama Ramadan saya tidak akan alpa tadarrus, minimal 1 juz 1 hari supaya bisa tamat 30 juz. Karena logikanya kalau Ramadan saya tidak bisa tembus 30 juz, lebih-lebih bulan yang lain. Maka sambutlah Ramadan bulan depan dari sekarang. Marhaban ya Ramadan, semoga kita sehat walafiat dan siap didatangi tamu yang mulia bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir.